Debat serius antara Islam dan Kristen di live PK antara Westi Yusufi dan sang pendeta. Ayo kita simak sama-sama kawan. Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi apa perkataan Nabi Isa di Al-Quran dan cerita tentang Nabi Isa di Al-Quran, itulah Injil yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Gitu Bang Jeki maksudnya. Maka dari itu kata Allah, ambillah dan putuskanlah perkara ya antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab verifikasi dari kitab sebelumnya. Kitab-kitab atau ajaran sebelumnya itu telah berubah-ubah. Contoh kitab Anda, tiap tahun kan ada revisian yang terbaru. Maka sebenarnya yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa itu seperti apa? Karena dapat kita lihat ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab, memasukkan ideologinya ke dalam kitab tersebut untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Contohnya ada kitab yang setiap tahunnya selalu revisi gitu loh Bang. Untuk apa direvisi? Mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu dikatakan ini kitab dari Allah. Firman Tuhan bisa direvisi manusia. Waduh, wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan kitab dari Allah. Makanya Allah simpan bagaimana ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Inna hadza la fis suhufil ula. Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Silahkan Anda lihat Al-Quran, apa cerita tentang Nabi Isa dan apa yang diajarkan Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan menyembah Tuhan Allah adalah jalan yang lurus. Itulah Injil, mentauhidkan Tuhan semesta alam. Itu maksudnya. Jadi lihatlah gitu, lihatlah. Makanya kami tidak mengatakan kitab Anda salah semua. Kalau diverifikasi oleh Al-Quran, maka kami akui itu adalah kebenaran dari Yesus. Enggak kami katakan salah semua. Gitu. Makanya kan ada di kitab Anda, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Makanya di Al-Quran, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu maksudnya. Tanggapan akhir Bang, tanpa pertanyaan. Dan habis itu saya closing duluan, habis itu Anda closing. Oke. Ya, jadi yang pertama Ustadz Yusufi menunjukkan bahwa kata itu juga dipakai untuk bla bla bla. Tapi katanya kata itu tidak persis sama itu. Bisa disebutkan ketetapan, bisa disebutkan ajaran, ya. Tetapi kata bah itu tadi yang kita mau persis sama. Itu kan tadi yang Ustadz Yusufi sampaikan itu, ya, itu dengan ayat atau dengan kalimat dalam bahasa Latin yang saya baca ya, itu beda banget tuh. Ya, beda sekali. Nah, maka kata kitabah itu tadi, saya kira penafsir itu bukan orang yang nggak belajar, ya, atau penterjemah itu bukan orang yang nggak belajar. Mereka semua, baik di dalam versi terjemahan yang lain misalnya, itu mengatakan makanya diterjemahkan Alkitab, gitu loh. Terjemahannya jadinya Alkitab dalam kurung Injil, gitu loh. Nah, maka kalau tadi menyampaikan referensi beberapa ayat-ayat itu tadi, kalau itu juga benar, kenapa tidak pakai itu? Ya, sehingga Ustadz Yusufi harus kemudian mencari referensi lain dan juga terjemahannya tetap juga Alkitab gitu loh. Ya, di Alkitab. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam tafsir-tafsirnya, semuanya menjelaskan kitab. Ya, tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia misalnya memberiku kitab, yaitu kitab Injil dikatakan. Ya, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, tadi juga ini sudah tanggapan akhir ya mengenai pernyataan-pernyataan Ustadz Yusufi gitu kan. Nah, karena
berbicara tentang Tuhan Yesus tadi, saya hanya mau menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak percaya kepada Injil, teman-teman sekalian. Tidak ada alasan. Ustadz Yusuf Pei mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apakah hari ini ungkapan teman-teman itu membenarkan kitab-kitab terdahulu atau menyala-nyalai kitab-kitab terdahulu? Ya, nah kenapa? Kalau teman-teman kita mau meletakkan itu ya kepada sesuatu yang sangat logis, kita mau menyatakan sesuatu itu saya yang membenarkannya, yang dibenarkan itu mana barangnya? Bagaimana mungkin kita meletakkan kitab sucinya Ustadz Yusuf Pei yang ibaratnya dari sisi waktu itu jauh lebih modern? Kalau tadi dikatakan revisi supaya tidak salah, yang direvisi revisi terjemahan. By the way, ya Quran Kemenak itu puluhan kali revisinya terjemahannya direvisi. Kalau teman-teman bisa bahasa Injil, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa bisa bahasa Ibrani, ya monggo aja baca. Tapi jangan sampai tidak mengerti maknanya, itu tidak jadi apa-apa itu dalam iman Kristen. Kalau kita komat kamit atau kita ngomong bahasa aslinya bagus lantunannya, kita tidak tahu artinya, masuk dalam neraka. Kalau kita tidak mengerti Yesus Kristus adalah kebenaran di dalam Injil itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian bahwa kita sebagai orang Kristen tuh sangat bersyukur sekali. Di dalam Lukas pasal 24, Tuhan Yesus menyebut 3 kitab. Yaitu Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, nah tetapi kalau kita melihat misalnya kitab menyatakan bahwa ada nama nabinya Ustadz Yusuf Pei yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Itu disebutkan, ada nabi yang ummi yang namanya disebutkan tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Sampai detik ini itu tidak pernah ada. Itu mungkin tema yang lain ya, tapi itu pernyataan saya hari ini menyatakan bahwa memang tidak ada gitu loh. Nah, maka kalau tadi kita berbicara tentang kitab dan mengatakan dituliskan dan revisi, yang pertama itu yang direvisi adalah revisi terjemahan, dan juga kitab suci dalam konteks Kemenak Quran juga revisi terjemahan bahkan puluhan kali ya teman-teman, dan itu bukan ada masalah tuh. Kami orang Kristen tidak teriak-teriak, wow, mosok direvisi. Kami tahu yang direvisi itu terjemahan, ya, karena itu tidak masalah, gitu teman-teman sekalian. Yang tidak boleh merubah makna itu yang tadinya Yesus disalib, jadi tidak disalib. Nah, itu perbedaan sangat artinya dan maknanya juga sekaligus berubah, ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian ya, dan teman-teman yang juga mendengarkan jawaban Ustadz Yusuf Pei dan saya juga, ya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada kitab Injil, kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Rasul-rasulnya ada 12. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan pasca Tuhan Yesus naik ke sorga, itu bertambah, teman-teman sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahkan bertambah 3.000 jiwa. Banyak hal yang dituliskan oleh rasul-rasul dan yang mereka jelaskan, mereka terangkan. Itu sangat amat ya teman-teman, sangat amat membuat kita tahu bahwa ajaran itu teman-teman yang datang daripada sorga itu adalah ajaran yang benar. Dan Roh Kudus mengilhamkan kepada semua mereka untuk boleh percaya kepada Injil. Seperti itu. Oke, baik. Kita penutup Closing, ya berarti ya. Silakan Bang. Oke, terima Bang Jeki. Ini closing akhir dari saya. Tapi sebelum itu, Bang Jeki ya bisa tolong diperhatikan dulu closingnya ya, tentang permasalahan kosakata kitab yang Anda permasalahkan. Kosakata Alkitab tadi ya, itu artinya menulis Bang, bukan sebuah buku. Makanya dia di dalam bahasa Arab itu ada namanya perubahan bentuk atau makna. Makanya nih bisa berubah-ubah. Kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kosakata kataba yang dipakai kepada Nabi Isa tadi itu artinya menulis. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan itu adalah ketetapan dari Tuhan. Jadi ada kosakata Alkitab kayak gini, seperti yang Anda permasalahkan di kosakata Alkitabun di Maryam 30. Ini asal kosakatanya tulis.
Ini ada kosakata al ini adalah isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Inggriskan itu sebuah kekhususan. Bahasa Inggris ada white house, rumah putih. Ada the white house. The white house, gedung putih. Kan kayak gitu. Bedanya seperti itu. Kosakata the itu menandakan kekhususan sama kosakata al di bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi yang namanya Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan kepada nabi lainnya. Dan tidak ada firman yang lainnya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dalam kurung Injil sebutannya. Gitu. Karena yang kita kenal itu adalah Injil. Jadi yang diturunkan itu bukan buku, tapi ketetapan dari Tuhan kepada khusus Nabi Isa, maksudnya Alkitab itu. Itu tata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Terus ya Bang Jeki, saya hanya membawakan sebuah ayat sebagai perenungan kita. Teman-teman yang Muslim dan Kristen, silahkan Anda ya menyimak ayat yang saya bawa ini. Mari kita merenung sedikit ya. Nih, dalam Quran surah Ali Imran ayat 78. Ya, kalau Allah Ta'ala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Apa terjemahnya? Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibacanya tadi itu datang dari Allah. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi renungkanlah ya teman-teman semuanya. Tidak ada ya Allah itu menurunkan sesuatu yang dusta. Tetapi ada golongan manusia yang membaca kitab. Syukron. Yang membaca kitab agar kita menyangka bahwa itu adalah Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab. Dan mereka mengatakan ini dari Allah. Dan langsung ditolak Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka hanya berdusta terhadap Allah gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu sebagai renungan kita. Maka dari itu teman-teman, jika ingin melihat Injil atau ajaran para nabi terdahulu, maka lihatlah Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat utama gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang di dalamnya sudah tercantum ada suhuf-suhuf pengajaran dari Abraham dulu sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Maka dari itu ya teman-teman, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan terima kasih untuk Bang Jeki ya atas diskusinya malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan penyampaian, kosakata yang menyinggung ya. Dan semoga diskusi ini menjadi penambah wawasan dan bahan berpikir untuk kita semuanya. Terima kasih.